Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ajib Koel Masyhur. NIM saya 22102058 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B semester 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 5 bab terakhir dari makalah yang ada di RPS dari ilmu amsal Al-Quran sampai ilmu nasikh wal mansuh. Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas UAS. Jadi yang pertama ilmu amsal Al-Quran. Nah di sini ilmu amsal Al-Quran. Amsal secara bahasa berarti perumpamaan. Kalau dalam bahasa Arabnya lagi sinonim dengan kata syabah atau musyabah atau tashbih, yang berarti penyamaan atau perumpamaan. Ya, dari kata tersebut kita ambil kesimpulan bahwasanya amsal Al-Quran adalah menampilkan sesuatu yang hanya ada dalam pikiran dengan deskripsi sesuatu yang dapat diindra melalui pengungkapan yang indah dan mempesona, baik dengan jalan tashbih, isti'arah ataupun kinayah. Berikutnya penerapan amsal Al-Quran dalam penerapan amsal dalam Al-Quran. Nah, di sini contoh amsal dalam Al-Quran itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan contoh amsal Al-Quran itu ada 2, seperti pendapatnya Imam Masyuti dan Imam Asy'ari. Ada yang menjelaskan bahwasanya amsal Al-Quran itu ada 3, seperti pendapatnya Imam Al-Khattan. Ya, apa saja amsal Al-Quran itu? Yang pertama ada amsal musahharah. Amsal musahharah ini jadi amsal yang jelas. Jadi kata-kata dalam Al-Quran, perumpamaan dalam Al-Quran, kata-katanya itu jelas. Seperti contoh dalam surat Hud ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Yang artinya perbandingan kedua golongan itu orang-orang kafir dan orang-orang mukmin seperti orang buta dan tuli dan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu? Nah, jadi di sini contoh amsalnya itu pada kata-kata al-a'ma wal basir, al-a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Di kata-kata buta dan tuli dengan kata dapat melihat dan dapat mendengar. Nah, di sini kan kata-katanya jelas. Nah, karena itu contoh dari amsal musahharah. Berikutnya kita menuju amsal kaminah. Ya, amsal aminah ialah amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan. Langsung saja kita ambil contoh dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelajarnya hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ya, di manakah letak amsalnya? Letak amsalnya itu tidak jelas. Maksudnya tidak jelas di sini dalam kata lam yusrifu wa lam yaqturu. Berarti kan tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan jadi ada di tengah-tengah. Amsalnya itu ada di tengah-tengah tadi. Berikutnya amsal mursalah. Amsal mursalah ialah kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut secara lepas tanpa ditegaskan redaksi penyerupaannya. Yang dalam surat An-Najm ayat 58 yang berbunyi Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Berikutnya tentang sejarah qiraah. Qiraah secara etimologis merupakan bentuk jamak dari masdar kata qara'a yaqra'u qira'atan yang artinya bacaan. Secara istilah para ulama itu banyak mendefinisikan tentang qiraah. Kita akan mengambil pendapat pengertian dari Imam Al-Zarkashi.
Artinya yang dimaksud ilmu qiraat yaitu cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diucapkan oleh para sahabat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mentakrirkannya. Jadi qiraah, macam-macam qiraah. Tadi setelah kita membahas pengertian, kita akan menuju macam-macam qiraat. Jadi macam qiraat itu ada 6. Ada mutawatir, masyhur, ahad, tsad, syadz, maudhu, dan mudaraj. Yang syarat-syarat sebuah qiraat itu dapat menjadi qiraat Qur'aniyat atau qiraat bacaan yang dapat dibaca dalam Al-Quran itu syaratnya sahih, mutawatir. Yang kedua sesuai dengan Rasul Usmani. Yang ketiga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kita kembali ke belakang dari kepada macam-macam qiraat. Jadi macam-macam qiraat itu yang ada 6 itu yang kita pakai itu qiraat yang mutawatir dan yang masyhur. Kita ambil contoh qiraah sab'ah. Imam qiraah sab'ah 7 pada suatu ayat itu mereka semua meriwayatkan dan setuju. Itu qiraatnya itu mutawatir. Kalau yang masyhur itu derajatnya lebih turun dari mutawatir. Ibaratnya dalam qiraat 7 salah satu dari 7 tadi ada yang tidak meriwayatkan. Makanya derajatnya turun dari masyhur. Berikutnya sebab munculnya perbedaan qiraat. Sebab adanya perbedaan pada qiraat itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu pertama perbedaan qiraat yang itu diajarkan oleh Nabi. Nabi itu mengajarkan qiraat sampai menjadi 7 huruf atau 7 bacaan. Kedua, ini berhubungan dengan yang pertama. Nabi kan mengajarkan kepada para sahabat menjadi 7 huruf atau 7 bacaan. Itu yang mengajarkan juga malaikat Jibril pada waktu bulan Ramadan. Yang ketiga, tidak adanya titik dan tidak adanya harokat pada awal penulisan Al-Quran, sehingga para ulama, para imam qiraat itu bermujtahid waktu menulis Al-Quran dengan nasyakal dan dengan nakat, dengan harokat dan dengan titik, itu menjadi diperselisihkan, diperdebatkan. Faktor eksternalnya perbedaan takrib Nabi terhadap qiraat sab'ah, qiraat sahabat. Yang kedua, perbedaan riwayat dari sahabat. Seperti yang tadi kan Nabi mengajarkan bacaan Al-Quran, bacaan qiraat tadi kan menjadi 7 huruf atau 7 bacaan. Di sini para sahabat perbedaan riwayat. Yang ketiga, perbedaan bahasa dan perbedaan bahasa atau dialek dari masyarakat Islam. Kan awal masyarakat Islam kan dari Arab. Setelah masyarakatnya meluas, masyarakat Islam mulai maju, dakwah Islam mulai maju, daerah Islam itu mulai luas. Makanya ini ada perbedaan bahasa dan dialek. Berikutnya tentang qiraah sab'ah. Kita jelaskan secara singkat, langsung aja menuju siapa saja imam-imam yang menjadi qiraah sab'ah. Itu ada 7. Yang pertama ada Imam Nafi al-Madani, ada Imam Ibnu Katsir, ada Abu Amr al-Basri, ada Imam Ibnu Amr asy-Syami, ada Imam Asim al-Kufi. Ini Imam Asim itu yang dipakai di Indonesia, yang kebanyakan dipakai di Indonesia itu pakai riwayatnya Imam Asim al-Kufi. Berikutnya yang nomor 6 ada Imam Hamzah al-Kufi, dan yang ketujuh ada Imam Kisai al-Kufi. Perbedaan, ini penerapannya ilmu qiraah, perbedaannya imam qiraah sab'ah ini. Contoh penerapannya langsung kita terapkan pada Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Pada lafaz Maliki Yaumiddin. Di sini Imam Asim dan Imam Ali Al-Kisai membaca dengan panjang.
Jadi pada lafaz pada huruf ma itu dibaca panjang. Jadi seperti contoh Maliki Yaumiddin. Ya, sedangkan imam yang lain 5 imam yang lainnya itu membaca dengan pendek dikosor. Jadi Maliki Yaumiddin. Nah, itu contoh penerapannya ilmu qiraat sabaan. Itu kan contoh yang perbedaan riwayat. Sedangkan yang sama itu pada contoh lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada imam qiraat sabah itu bacanya sama semua. Berarti sama Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tentang penjelasan tafsir Al-Quran. Kata tafsir Al-Quran diambil dari bahasa Arab, yaitu fassara yufassiru tafsiron, yang berarti penjelasan atau pengungkapan ya, atau penjabaran dan menjelaskan makna yang belum jelas atau abstrak. Sedangkan secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, konteks cerita dan alasan diturunkannya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna yang zahir atau makna yang sudah jelas. Kalau kita membahas tentang tafsir, itu ada beberapa bahasan yang hampir sama maknanya. Ada tafsir, ada takwil, dan ada terjemah. Tafsir pengertiannya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Sedangkan pada takwil itu memahami teks kepada makna yang dimaksud. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi yatuwahu fawqa aydihim. Nah, di sini yatuwahi secara makna tekstual artinya tangan Allah. Tapi kalau kita takwilkan, artinya itu kekuasaan Allah. Itu contoh takwil. Sedangkan terjemah itu mengalih bahasakan dari bahasa yang satu kepada bahasa yang lain. Contohnya terjemah bahasa Indonesia. Al-Quran kan bahasa Arab, jadi mengalihkan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Contohnya terjemah. Sedangkan kitab tafsir kita bahas berdasarkan corak dan pendekatannya. Corak pendekatan tafsir, kitab tafsir itu ada corak sufi, corak falsafi, corak fikih, corak sastra, corak ilmi, corak al-adabi, al-ijtimai, dan corak tarbawi, dan ada corak i'tiqadi. Dan di sini maksudnya kok ada corak-corak itu seperti contoh ada corak tarbawi. Tarbawi kan pengertiannya pendidikan. Di corak tafsir dari kitab yang menggunakan corak tarbawi itu pembahasannya itu tentang pendidikan gitu. Kalau ada corak fikih berarti tentang hukum fikih. Sedangkan metode penafsiran itu sebuah bahan saya itu ada dua. Kita menggunakan bil rawi atau bil riwayah dengan bil ra'i. Kalau bil rawi atau bil riwayah itu menggunakan riwayat. Jadi sebagai contoh kita menafsirkan suatu ayat dalam Al-Quran. Nah, kita menggunakan riwayatnya atau pendapatnya sahabat siapa, imam siapa, itu bil riwayat. Kalau bil ra'i itu menggunakan pikiran, itu bil ra'i. Berikutnya bahasan yang terakhir tentang nasikh dan mansukh. Kalau kita jelaskan secara gamblang nasikh wal mansukh. Nasikh itu yang menghapus dan mansukh itu yang dihapus. Jadi contohnya dalam Al-Quran ada ayat yang turun dahulu itu menetapkan suatu hukum sesuatu itu A. Kemudian turun lagi satu ayat. Itu ayat tersebut menasakh ayat yang lama menjadi hukumnya itu B. Itu nasikh wal mansukh. Nah, di sini nasikh dan mansukh itu dibagi menjadi 4 bagian. Dan nasikh Al-Quran dengan Al-Quran, nasikh sunnah dengan Al-Quran, nasikh Al-Quran dengan sunnah, dan nasikh sunnah dengan sunnah. Nah, di sini contohnya nasikh yang pertama nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya ayat Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, yang artinya dan orang-orang yang akan meninggal dunia
di antara kamu dan meninggalkan istri adalah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu beri nafkah selama iddahnya setahun lamanya. Ya, hal tersebut dinasah dengan ayat Al-Baqarah ayat 134 yang berbunyi walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri adalah para istri itu beriddah 4 bulan 10 hari. Ya, jadi di sini itu yang bahasan nasih dan maksudnya itu tentang iddah para istri yang ditinggal wafat suaminya. Awal ayat yang turun itu menjelaskan bahwa iddah seorang istri yang ditinggal mati itu 1 tahun. Kemudian dinasih dengan ayat yang baru, yakni Al-Baqarah ayat 234, bahwasanya istri-istri yang tinggal mati oleh suaminya itu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Berikutnya nasih hadis dengan Al-Quran. Contohnya itu adalah permasalahan kiblat umat Islam. Kan pada awal Islam, kiblat umat Islam itu kan menuju Baitul Maqdis. Setelah itu dinasah dengan Al-Quran, bahwasanya kiblat itu menuju ke Ka'bah. Ayatnya itu surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berikutnya ada contoh nasah hadis dengan hadis. Ya, ini ada tentang ini masyhur ini di kalangan para organisasi atau ulama tentang ziarah. Dulu kan Nabi pernah menjelaskan bahwasanya ziarah kubur itu haram. Kemudian dinasah dengan hadis yang baru bahwasanya ziarah kubur itu diperbolehkan. Yaitu contoh nasih sunnah dengan sunnah. Yang terakhir itu ada nasih Al-Quran dengan sunnah. Tentang ini para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang menyatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu tidak boleh. Karena begini, kalau kita logikakan bahwasanya Al-Quran dan sunnah itu lebih tinggi Al-Quran. Apabila Al-Quran dihapus hukumnya dengan sunnah yang lebih ibaratnya derajatnya lebih rendah, maka tidak bisa. Makanya dalam bahasan nasih dan mansuh Al-Quran dengan sunnah itu masih diperselisihkan. Baiklah, telah selesai bahasan kita pada malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila bahasan saya ada kurangnya, kata-kata saya ada salahnya, dan bahasan saya masih bulat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.